Kuat Ma'ruf disebut lakukan hubungan intim dengan Putri Chandrawati di Magelang. Mereka kepergok Brigadir J, dua-duanya panik. Hingga kini motif pembunuhan yang diperintah Irjen Verdi Sambo masih simpang siur dan menjadi teka-teki. Namun muncul fakta baru yang diduga menjadi alasan Sambo untuk menghabisi nyawa ajudannya sendiri. Mantan pengacara Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, Deolipa Yumara angkat bicara terkait rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang digelar Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Deolipa Yumara mengungkapkan pendapatnya bahwa rekonstruksi hanya bisa mengungkap fakta-fakta kejadian saja dan bukan motif, melibatkan para tersangka pembunuhan Brigadir J, yakni Verdi Sambo, Baradae, Brigadir RR, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Itu tak bisa mengungkap motif sebenarnya kasus pembunuhan tersebut. Karena itu rasa malunya Putri Chandrawati dengan Kuat Ma'ruf. Rekonstruksi gunanya untuk mengetahui peristiwa pembunuhan di lokasi, tapi untuk motif itu kan kesaksian, kata Deolipa Yumara, seperti dilansir dari tayangan kabar petang TV One, Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022. Di kasus pembunuhan Brigadir J, seolah motif jadi tidak penting untuk diungkap. Hal itu diduga karena motif pembunuhan itu berbau aib keluarga. Motif bisa apa aja dibikin, tapi jangan sampai motifnya dibikin Yosua atau Brigadir J melecehkan Putri Chandrawati. Enggak ada itu, kata Deolipa Yumara. Tak ada motif Brigadir J melecehkan Putri Chandrawati. Justru aib ada pada istri Verdi Sambo itu dan Kuat Ma'ruf. Enggak ada itu Yosua, Brigadir J melecehkan Putri. Yang ada justru Kuat Ma'ruf dan Putri ketahuan making love oleh Brigadir J, kata Deolipa Yumara. Sesaat setelah Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati diduga terpergok oleh Brigadir J tengah melakukan hal tak senonoh, Kuat lalu mengejar Brigadir J. Lalu Putri yang panik lapor ke Brigadir RR supaya datang, sedangkan Kuat Ma'ruf melapor ke Verdi Sambo dan menceritakan seolah ada kejadian begini-begini, padahal Brigadir J ini korban, katanya. Sementara keterangan yang menyebut ketika ada kejadian tak senonoh terjadi di Magelang yang menyebut bahwa Kuat Ma'ruf tak ada di dalam rumah, langsung dibantah oleh Deolipa. Kuat Ma'ruf justru yang ada di dalam dan diduga melakukan hal tak senonoh dengan Putri Chandrawati. Kuat Ma'ruf ada di dalam dong, di lantai atas, kata siapa dia di luar rumah, kata Deolipa. Tindakan tak senonoh yang diduga dilakukan Putri Chandrawati bersama Kuat Ma'ruf itu diperkuat dengan kecurigaan Baradae yang mengatakan kepadanya bahwa Baradae curiga kepada Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati ada hubungan spesial. Eliezer, Baradae, kan ngomong, saya curiga bang, itu si Kuat Ma'ruf sama Putri Chandrawati. Si Yosua dikorbanin, kata Deolipa, menirukan kata-kata yang diucapkan Baradae adanya dugaan tindakan tak senonoh antara Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati itu justru tidak diketahui Verdi Sambo. Si Kuat dan Putri sama-sama pintar simpan rahasia, kata Deolipa. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN Sarifudin Suding mengaku mendapatkan informasi mengenai kronologi peristiwa pemicu pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yang diduga ada kaitannya dengan Putri Chandrawati. Hal itu disampaikan dalam rapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022. Menurut keterangan yang didapat Sarifudin Suding,
Kuat Ma'ruf si ART keluarga Irjen Verdi Sambo mendapati Putri Chandrawati sedang nangis sesegukan dengan kondisi pakaian yang acak-acakan. Kuat melihat ibu Putri Chandrawati nangis dalam kamar, pakaian acak-acakan sambil menangis, ujar Suding. Sebelumnya, pada tanggal 4 Juli tahun 2022, Kuat Ma'ruf melihat Brigadir J berupaya untuk membopong Putri Chandrawati yang tertidur di sofa untuk dibawa ke kamar. Brigadir J kala itu tiba-tiba mendekati Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo. Brigadir J berupaya membopong Putri sambil berkata, "Jangan di sini dong," kata Kuat Ma'ruf dengan mengaku menyaksikan langsung peristiwa itu. Saat itu, Kuat Ma'ruf mengaku langsung terkejut dan meneriaki Brigadir J untuk tidak menggendong Putri. Menurut pengakuannya di depan penyidik, Kuat Ma'ruf belum melaporkan peristiwa itu ke Verdi Sambo. Selanjutnya pada Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022, Kuat Ma'ruf kembali memergoki Brigadir J sedang berada di kamar Putri Chandrawati di lokasi yang sama. Kemudian, ada kejadian pada sore hari, jam 17.30 menjelang maghrib. Ini sebenarnya pemicu, kata Suding, bahwa Brigadir J terlihat keluar kamar Putri Chandrawati dengan mengendap-endap sehingga ditegur olehnya. "Kenapa masuk ke kamar ibu? Kemudian lari," sambung Suding. Kemudian Kuat Ma'ruf menyarankan Putri Chandrawati untuk melaporkan kejadian tersebut ke Irjen Verdi Sambo. Malam harinya, jam 11 malam, Putri melaporkan apa yang dia alami pada sore hari itu ke Sambo lewat telepon. Karena pada jam 7.30 menjelang maghrib, Kuat melihat ibu nangis dalam kamar. Pakaian acak-acakan sambil menangis, lanjut Suding. Saat ini, Irjen Verdi Sambo telah resmi jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Yosua. Selain Sambo, Kuat Ma'ruf yang merupakan asisten rumah tangga juga terseret jadi tersangka bersama dengan Bribka RR dan Baradae. Dilansir dari kanal YouTube Refly Harun pada Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022. Ada pengakuan dari salah satu tersangka yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Kuat Ma'ruf si asisten rumah tangga. Refly membahas bahwa Kuat Ma'ruf memergoki kejadian janggal di Magelang, yakni Putri Chandrawati dan Brigadir J terlihat duduk berdekatan di sofa dan kamar. Dari kejadian itu, diduga Putri Chandrawati dan Yosua memiliki kedekatan khusus. Diduga Kuat Ma'ruf melaporkan kejadian itu kepada Verdi Sambo sehingga membuatnya marah besar. Menanggapi pernyataan Kuat Ma'ruf, Refly Harun mempertanyakan tentang kebenaran dari pengakuan yang bersangkutan. "Let's say itu yang benar jadi pemicu, apakah itu setimpal untuk merencanakan pembunuhan?" tanya Refly Harun. Dia bilang lihat Brigadir J dan Putri Chandrawati berdekatan di sofa dan kamar. Tapi berdekatan ini kan gak jelas. Katakanlah misal intim begitu kan? Tidak mungkin Ma'ruf langsung menegur. Dia kan tidak bilang berpelukan atau berciuman, hanya berdekatan, sambungnya. Refly Harun lalu mengatakan jika memang benar ini dijadikan alasan untuk membunuh Brigadir J, maka Irjen Verdi Sambo sangatlah kejam. Dia bilangkan duduk berdekatan, bukan melakukan hubungan intim, lalu dilaporkan ke Putri, katakanlah misal mengaku dilecehkan. Maka apakah ia Verdi Sambo tiba-tiba merencanakan pembunuhan? Kalau begitu kejam sekali, baru mendengar isu saja langsung merencanakan pembunuhan, pungkasnya. Refly Harun juga mengungkapkan keanehan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ia mempertanyakan kenapa Irjen Verdi Sambo membuat konspirasi padahal dia adalah seorang jenderal. "Menurut saya itu aneh,"
Keanehan kedua, kenapa dia harus berkonspirasi dengan anak buahnya untuk membunuh Brigadir J? Dia kan jenderal, tinggal panggil yang lain saja. Kenapa dia harus berkonspirasi? Pungkas Refly. Jika benar motifnya adalah berdasarkan pengakuan Kuat Ma'ruf, dia menilai itu hal yang tidak masuk akal. Menurutnya, lebih diterima logika jika ada kasus besar yang melibatkan komplotan sedang ditutupi. Kalau seperti yang dikatakan IPW terkait perjudian narkoba, ini pasti bukan karena Ferdi sendiri. Pasti ada sebuah komplotan. Nah, kalau itu masuk akal, kalau kejahatan mereka mau terbongkar, paling gampang menghabisi orang biar tidak ada bukti, ujarnya. Sebelnya, motif pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang menyeret Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka itu dikatakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hanya ada dua kemungkinan, yakni perselingkuhan dan pelecehan seksual. Hal tersebut dikatakan Listio Sigit saat rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI pada Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022. Ini sedang kami dalami, jadi tidak ada isu lain di luar itu, kata Listio Sigit. Kemudian, direspons pernyataan Kapolri terkait motif pembunuhan Brigadir J, pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak langsung membantah. Adapun Kamarudin menyebut bahwa motif pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati yang disebut-sebut dilakukan Brigadir J itu sudah terbantah. Laporan Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo terkait pelecehan sudah SP3. Tidak ditemukan tindak pidananya, ujar Kamarudin Simanjuntak. Seperti dilansir dari tayangan 2 CCTV, Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Selanjutnya, lokasi dugaan pelecehan seksual pun kemudian dibuat seolah-olah terjadi di Magelang dan bukan Duren 3 seperti pada laporan pertama. Namun hal itu pun, kata Kamarudin, sudah dibantah olehnya dengan memunculkan percakapan via chat WhatsApp antara adik Brigadir J, yakni Reza Huta Barat dengan Putri Chandrawati. Menurut Kamarudin, pada chat WhatsApp antara Reza Huta Barat dengan Putri Chandrawati itu justru isinya memuji-muji kerajinan dan ketekunan Brigadir J. Putri bilang luwes banget, multi talenta. Sampai baju anak-anak disetrikain. Kamu enggak bantuin kakakmu, kamu lagi off apa lagi piket? Si Reza menjawab, saya lagi piket bu. Dari situ kita anggap bahwa tidak ada pelecehan. Karena ibu Putri Chandrawati bahagia. Sehingga tuduhan dia, Putri, melapor pada suami itu terbantahkan, ujar Kamarudin Simanjuntak. Kemudian disinggung soal apakah ada kemungkinan motif yang kedua, yakni perselingkuhan antara Brigadir J dengan Putri Chandrawati yang membuat Ferdi Sambo menghabisi Brigadir J. Kamarudin pun menyebut bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Perselingkuhan tidak mungkin, karena kami itu orang Batak adalah keturunan raja, orang-orang terhormat. Tidak boleh kami berselingkuh dengan ibu kami, karena ibu Putri Chandrawati itu adalah ibunya, Brigadir J. Jadi ibu kandungnya di Jambi, ibu yang merawatnya atau ibu sambungnya di Jakarta, yaitu Putri, kata Kamarudin. Tak hanya itu, melengkapi pernyataannya soal Brigadir J tak mungkin selingkuh dengan Putri Chandrawati, diperkuat Kamarudin dengan statement hukum Taurat yang kelima. Hukum Taurat yang kelima mengatakan, wajiblah kau hormati ayah dan ibumu supaya kau berbahagia dan lanjut umur. Nah kan ini ibunya, Pak Ferdi Sambo dibanggakan sebagai ayahnya, ibu Putri dibanggakan sebagai ibunya, makanya wajib hormat. Jadi tidak ada pelecehan, tidak ada perselingkuhan, kata dia.
Kamarudin tak setuju dengan pernyataan Kapolri soal tidak ada motif lain pembunuhan Brigadir J selain perselingkuhan dan pelecehan seksual. Kamarudin menyebut justru ada motif lain yang membuat Ferdy Sambo justru menghabisi Brigadir J, ada motif lain. Saya sudah minta ke Kabareskrim tangkap itu rohaniawan yang mengawinkan si bapak, Ferdy Sambo, dengan wanita cantik itu, sosok polwan. Karena kami dilarang bercerai. Itu kan terkait kehormatan pribadi si bapak dong, bukan si ibu, Putri. Jangan dibilang korbannya ibu, itu sebabnya ibu ini harus bangkit dong. Katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Kan gitu, kata Kamarudin, bahwa ada dugaan motif Brigadir J dihabisi adalah mengetahui perselingkuhan Irjen Ferdy Sambo dengan seorang perempuan. Kamarudin Simanjuntak menyebut bahwa ada dugaan Brigadir J mengetahui soal perselingkuhan yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo dengan seseorang perempuan yang disebut Kamarudin berparas cantik. Diduga ya, Brigadir J itu mengetahui soal dugaan perselingkuhan Pak Ferdy Sambo dengan seorang perempuan yang cantik lah, kata Kamarudin Simanjuntak kepada tiffanynews.com. Diduga sempat terjadi pertengkaran antara Irjen Ferdy Sambo dengan Putri Chandrawati setelah kabar tersebut sampai ke telinga istri Irjen Ferdy Sambo tersebut. Dugaannya, Brigadir J ini melaporkan ke Bu Putri Chandrawati ya. Lalu terjadilah pertengkaran antara Irjen Ferdy Sambo dengan Putri Chandrawati, kata Kamarudin. Banyak spekulasi dan pertanyaan dari masyarakat maupun keluarga. Benarkah Brigadir J melakukan hal tersebut? Padahal kabarnya, Brigadir J cukup dekat dengan Putri Chandrawati dan keluarga. Berikut beberapa bukti kedekatan Brigadir J dengan Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdy Sambo, setelah penetapan mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka. Beredar foto Putri Chandrawati yang mengenakan seragam bayangkari berwarna pink bersama ajudan Irjen Ferdy Sambo dan sedang tersenyum ke arah kamera ponsel yang Brigadir J pegang untuk berfoto. Terlihat dalam foto tersebut, Putri Chandrawati memegang tangan Brigadir J di samping kiri dan di belakangnya ada dua ajudan lain yang ikut berfoto. Diketahui, foto yang beredar itu bertepatan dengan perayaan HUT Polri tanggal 1 Juli tahun 2022. Dalam foto tersebut juga terlihat Brigadir RRC ajudan senior Putri Chandrawati yang ikut berpose dalam foto. Dalam salah satu video di kanal YouTube Refli Harun, pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak pernah menceritakan perihal kebaikan Putri Chandrawati pernah memberikan barang kepada adik Brigadir J, yang berinisial Bribda LL atau Reza Huta Barat. Pada tanggal 1 Juli tahun 2022, Ibu Putri memanggil adiknya almarhum yang juga polisi berdinas di Yanma Polri bernama Reza Huta Barat untuk dihadiahi uang 5 juta rupiah, dompet merek Pedro, tas dan sebagainya. Sebelumnya diketahui pengacara Brigadir J mengatakan bahwa menurut kedua orang tua almarhum, Brigadir J paling disayang oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, bahkan seringkali diperlakukan seperti anak sendiri. Dalam sebuah unggahan di akun Facebook milik Tante Brigadir J, Roslyn Emika, ia membuka sebuah isi chat atau pesan yang dikirim Putri Chandrawati kepada Brigadir J. Adapun postingan tersebut, Roslyn Emika mengunggah tangkapan layar chat dari Putri Chandrawati kepada Brigadir J di hari ulang tahunnya. Isi pesan chat WhatsApp tersebut dikirim menggunakan bahasa Inggris. Putri Chandrawati mengatakan beruntung memiliki ajudan seperti Brigadir J. Ini adalah pesanku di hari ulang tahunmu. Hari ini berharap apapun yang kamu inginkan akan segera terkabul.
Aku juga berharap apa yang kamu mau akan membawa kebahagiaan. Dan aku bersyukur memiliki kamu sebagai pengawal, teman, dan keluarga. Terjemahan isi chat dari Putri Chandrawati. Kamu sungguh staf yang baik. Berharap ulang tahun ini akan menjadi sebaik kamu. Selamat ulang tahun, pengawal terbaik Kusua. Lanjut isi chat yang diduga ditulis dan dikirimkan Putri Chandrawati kepada Brigadir J tersebut. Dalam keterangan unggahan, Roslyn Emika pun mengaku sakit hati karena dalam isi chatnya, Putri Chandrawati justru terlihat seperti menganggap Brigadir J sebagai anak sendiri. Dan tak menyangka Putri Chandrawati dan keluarganya justru menuduh Brigadir J melakukan hal tak senonoh. Apalah arti semua pemberian dan ucapan ini kalau kamu hanya dijadikan sebagai penyelamat bagi mereka, tapi kamu gak berharga di mata mereka. Tubuhmu disiksa, ditembaki sehingga kamu mendapatkan penderitaan yang segitu tragisnya walaupun kamu dianggap sebagai anak dan ajudan yang terbaik. Tulis keterangan unggahan Facebook Roslyn Emika. Tapi mana buktinya, semuanya hanya manis di bibir. Kalau memang dari hati yang paling dalam perkataan ini, kami mohon buat Bu Putri berikan kesaksian yang jujur karena Anda ada di TKP agar roh anak kami tenang, jangan sampai darahnya menjerit kepada Tuhan untuk meminta keadilan.